Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah dan ruang lingkup usul fiqh. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Yunabila, NIM belakang 2003, dan teman saya Miftahul Jannah dengan NIM belakang 2004. Di sini kami memiliki 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada sejarah perkembangan usul fiqh, yang kedua pengertian usul fiqh, yang ketiga objek kajian usul fiqh, yang keempat perbedaan usul fiqh, fiqh dan kaidah fiqh, dan yang kelima adalah urgensitas usul fiqh. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan usul fiqh. Sejarah perkembangan usul fikih ada 5 fase. Yang pertama yaitu fase pertumbuhan pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Yang kedua yaitu fase perkembangan pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Yang ketiga yaitu fase formulasi dan sistematisasi pada tahun 661 sampai 950 Masehi. Yang ketiga yaitu fase stagnasi, yaitu pada tahun 950 sampai akhir abad 19 Masehi. Yang terakhir yaitu fase kebangkitan yang terjadi pada abad 19 sampai dengan sekarang. Pengertian usul fikih. Secara bahasa, usul fikih ada 2 kata, yaitu yang pertama al-usul, yaitu sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Yang kedua yaitu al-fiqh, yaitu paham atau mengerti secara mendalam. Sedangkan menurut istilah adalah yang pertama, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan paradigma berfikir yang digunakan untuk menghasilkan hukum syariat amaliyah dari dalil tafsili dari Syekh Abdul Wahab Khalaf. Yang kedua yaitu usul fikih ialah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istinbat hukum-hukum syariat fariyah dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas dari Muhammad al-Syaukani. Kesimpulannya, usul fikih merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan untuk memahami ayat Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka menghasilkan hukum-hukum syara. Selanjutnya yaitu objek kajian usul fiqh. Adapun di dalam usul fiqh terdapat tiga objek yang akan dibahas. Yang pertama adalah dalil. Secara umum, ulama usul fiqh mengklasifikasikan dalil menjadi 2, yaitu ada dalil yang kehujahannya disepakati atau mujma' alaih dan tidak disepakati atau mukhtalaf fih. Yang kedua ada proses, yaitu tentang bagaimana proses menghasilkan hukum fiqh, dan yang ketiga adalah laku, yaitu orang yang terlibat dalam penetapan hukum Islam. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu dalil ijmali. Dalil ijmali adalah dalil yang berisi kaidah serta teori yang digunakan untuk memahami sumber hukum Islam. Adapun dalil itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dalil yang sumber hukumnya disepakati atau mujma' alaih seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Lalu ada dalil yang sumber hukumnya tidak disepakati atau mukhtalaf fih. Adapun sumber hukum yang tidak disepakati atau mukhtalaf fih, yang pertama adalah istihsan. Istihsan ialah tindakan meninggalkan suatu hukum karena hukum yang lainnya disebabkan karena ada suatu syarat yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Lalu ada istishab. Istishab ialah penetapan hukum suatu perkara hukum di masa kini ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah ialah memberikan hukum terhadap suatu masalah atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan dalam nas, yang apabila dikerjakan maupun ditinggalkan akan berdampak pada kemaslahatan umat. Yang keempat adalah al-urf. Al-urf adalah kebiasaan yang berlaku di suatu daerah yang tidak menentang dalil-dalil agama. Dan yang kelima ada syar'u man qablana. Secara harfiah berarti syariat atau ajaran sebelum Nabi Muhammad, contohnya ajaran tentang hitan. Dan yang terakhir ada mazhab sahabi. Mazhab sahabi adalah pendapat atau hasil ijtihad para sahabat Nabi Muhammad, khususnya ijtihad yang dilakukan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yang kedua yaitu proses. Proses di sini meliputi bagaimana metode memahami serta menerapkan dalil ijmali, bagaimana menghasilkan hukum fiqh dari dalil tafsili yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan sebagainya. Keyakinan kita pada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu harus dibarengi dengan metode untuk memahaminya. Contohnya seperti ini teman-teman. Jika kita tahu hukum larangan riba di dalam Al-Quran, maka usul fiqh itu mengajarkan metode bagaimana sampai pada kesimpulan tersebut.
Meskipun dengan gampang kita bisa melihat terjemahannya, namun untuk benar-benar sampai pada kesimpulan itu butuh teori usul fiqh, yakni hukum asal larangan itu haram, kemudian riba seperti apa yang diharamkan. Objek kajian yang ketiga yaitu pelaku. Seseorang yang terlibat dalam penetapan hukum Islam disebut dengan mujtahid. Adapun prosesnya disebut dengan ijtihad. Dalam hal ini ulama telah menegaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar orang itu bisa diakui sebagai seorang mujtahid. Teman-teman bisa memпause video ini dan melihat beberapa syaratnya. Masuk pada bab yang keempat yaitu perbedaan fiqh, usul fiqh, dan kaidah fiqh. Perbedaan ketiga hal tersebut terletak pada objek kajiannya dan proses terbentuknya. Secara epistemologis atau asal mulanya, dari kajian usuli terhadap Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, maka muncullah hukum fiqh. Kemudian dari hukum-hukum fiqh ini dikelompokkan dan dibuatkan kaidah-kaidah umum sehingga menghasilkan kaidah fiqh. Perbedaan antara fiqh dan usul fiqh bisa kita lihat dari istilah dan tabel di atas. Yang pertama adalah dalil kulli. Dalil kulli adalah dalil yang mempunyai sifat keseluruhan dan tidak menunjukkan pada satu persoalan tertentu dari perbuatan mukallaf, seperti kalimat perintah atau al-amru dan kalimat larangan atau al-nahyu. Yang kedua, ada hukum kulli. Hukum kulli adalah bentuk hukum yang umum, yang di dalamnya terdapat hukum yang menyeluruh seperti tahrim atau larangan menunjukkan haram. Dan yang ketiga, dalil juz'i. Dalil juz'i adalah dalil yang menunjukkan kepada suatu persoalan dengan hukum tertentu. Contohnya yaitu pada Quran surat An-Nisa yang ada di tabel ayat 29, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ayat ini merupakan dalil juz'i dari kata larangan atau al-nahyu. Yang keempat yaitu hukum juz'i. Hukum juz'i ini adalah hukum yang menjadi implementasi dari hukum kulli. Contohnya dalam hukum kulli tahrim, di dalamnya terdapat hukum juz'i yang mengharamkan zina, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Atau seperti yang di tabel, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, itu hukumnya haram. Selanjutnya yaitu perbedaan antara usul fiqh dan qawaid fiqh. Perbedaan keduanya terletak pada kaidah dan sifatnya. Adapun usul fiqh berisi kaidah-kaidah yang berhubungan dengan dalil syariat, sedangkan qawaid fiqh berisi kaidah praktis yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Lalu kaidah usul fiqh bersifat kulliyah atau komprehensif, sedangkan qawaid fiqh bersifat aghlabiyah atau mayoritas. Urgensitas usul fikih. Dalam khazanah pemahaman ajaran agama Islam, usul fikih memiliki peran yang sangat penting, terutama ketika merumuskan hukum Islam secara implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu usul fikih mutlak diperlukan ketika akan merumuskan suatu hukum dari Al-Quran dan Sunnah serta sumber-sumber lainnya. Ilmu usul fikih juga dapat memberikan panduan praktis dalam implementasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena urgensitas usul fiqh yang sangat mutlak dalam penetapan hukum Islam, ilmu ini disebut juga the Prince of Islamic Jurisprudence. Dalam konteks ekonomi syariah, eksistensi ilmu usul fiqh juga tidak dapat diabadikan. Ahli ilmu ekonomi syariah tidak cukup hanya menguasai fiqh muamalah saja. Ia harus menguasai usul fiqh karena disitulah ia dapat membangun paradigma berpikir untuk mengembangkan ekonomi syariah. Begitu pula orang-orang yang mempelajari ekonomi syariah membutuhkan usul fiqh untuk mengetahui dasar teologis dan filosofi penerapan ekonomi. Yang pertama ada ijtihad dan istinbat. Yang kedua yaitu dari Mukhalid al-Mustabi. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat yaitu mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Yang terakhir yaitu mewujudkan moderasi Islam. Kiai Haji Afuddin Muhajir dalam bukunya Membangun Nalar Islam Moderat menyebutkan ciri khas moderatisme Islam dalam bidang syariat, yaitu yang pertama, syariat antara idealitas dan realitas. Yang kedua, syariat antara tahlil atau pembolehan dan tahrim atau pelarangan. Yang ketiga, syariat antar kemaslahatan individu dan kolektif. Yang keempat, syariat antara ketegaran dan kelembutan. Yang terakhir yaitu kombinasi antara nas dan ijtihad. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.